Seorang wanita ditangkap polisi setelah membuang bayi yang baru dilahirkannya di Jepara, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dalam perjalanan menuju daerah asalnya di Banyumas. Seorang wanita berinisial DS diturunkan paksa polisi dari mobil travel yang ditumpanginya di pintu masuk tol Demak, Jawa Tengah. Wanita ini diduga pelaku pembuang bayi laki-laki pada Kamis 17 April silam. Saat ditangkap, buruh pabrik berusia 19 tahun ini berencana kembali ke daerah asalnya di Banyumas. Sebelumnya sempat viral penemuan bayi oleh seorang pemulung di depan gudang pabrik kawasan Desa Pendosawalan. Bersama bayi ditemukan pesan pada selembar kertas jika dirinya belum mampu merawat bayi. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan alamat pembeli pada kartu garansi dalam kardus rice cooker tempat bayi dibuang. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku takut ketahuan karena melahirkan bayi dari hasil hubungan terlarang. Dia sendiri tersangka takut ketahuan telah melahirkan bayi tersebut karena bayi tersebut diduga dari hubungan gelap. Bayi yang dibuang pelaku saat ini masih dirawat di RSUD Raden Ajeng Kartini. Saat dilahirkan, ia dalam kondisi prematur dengan berat badan 1,8 kg. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pembunuh pasangan selingkuh di sebuah kamar kos di Bangkalan, Jawa Timur berhasil ditangkap polisi. Pelaku merupakan suami korban yang sakit hati karena diselingkuhi. Pelaku bernama Abdur Razak ditangkap sejumlah personil unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan di Jalan Raya Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga Kuanyar Bangkalan tersebut ditangkap tanpa perlawanan. Dalam kendaraan pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit yang dipakai tersangka untuk membunuh istrinya serta seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya di sebuah kamar kos. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Penganiayaan yang berujung tewasnya kedua korban dipicu rasa sakit hati pelaku karena diselingkuhi istrinya. Motifnya perselingkuhan, jadi korban ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ini adalah istri dari pelaku atau istri dari tersangka. Kedua korban ditemukan oleh pelaku berada di tempat kos, kemudian diketahui oleh pelaku, didobrak pintunya, kemudian mengetahui istrinya berada di dalam kos bersama dengan laki-laki lain. Pelaku ini kalap, kemudian langsung melakukan penganiayaan dengan membacok istrinya pertama kali, kemudian mengejar korban lainnya atau lelaki yang ada bersama dengan istrinya di kamar mandi, kemudian dilakukan pengejaran sampai dilakukan pembacokan di dalam kamar mandi. Sebelumnya warga Bangkalan digegerkan dengan tewasnya dua orang di sebuah kamar kos di perumahan Gria Angerah, Kota Bangkalan. Awalnya, warga mengira kedua korban adalah pasangan suami istri, sebagaimana yang ada dalam data pemilik rumah kos. Saat ditemukan, kondisi kedua korban terdapat banyak luka akibat senjata tajam. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pemuda diduga anggota geng motor babak belur diamuk warga setelah menyerang menggunakan busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku serta menyita barang bukti busur panah. Pemuda ini diduga anggota geng motor yang meresahkan babak belur diamuk warga di Jalan Buntu Landra, Rabu Cini, Kota Makassar. WN sempat kabur bersama dengan 5 anggota geng motor lainnya. Namun ia tertinggal, akhirnya tertangkap warga yang menghajarnya karena emosi. Tak lama kemudian, polisi mengevakuasi pelaku dan menyita anak panah busur serta motor yang dipakai pelaku untuk menyerang kerumunan pemuda di Jalan Bonto Landra. Hasil pemeriksaan awal, komplotan geng motor pelaku diketahui melancarkan teror penyerangan ke pemuda. Ditangkap salah satu geng motor atas nama WM yang terjadi di Jalan Botolandra. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 motor Scoopy, 1 busur,
2 tas, dan 1 dompet. Selanjutnya, tersangka WM yang memang merupakan geng motor yang selama ini meresahkan di Kota Makassar. Selanjutnya, tersangka WN menjalani proses hukum lebih lanjut di Mapolsek Rapocini. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Pontianak lantaran terlibat sindikat perdagangan orang jaringan internasional. Keduanya ditangkap saat hendak memberangkatkan seorang perempuan ke Cina dengan modus pernikahan. Seorang ibu dan anak ditangkap anggota Satreskrim Polresta Pontianak lantaran terlibat sindikat perdagangan orang jaringan internasional. Pelaku berinisial DW dan MS ditangkap saat hendak memberangkatkan seorang perempuan berinisial AL ke Republik Rakyat China dengan modus pernikahan. Keduanya ditangkap di depan Kompleks Stadium Jalan Sultan Hamid II, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah paspor, 1 KTP palsu, sejumlah uang RRC, serta 2 unit handphone yang digunakan dalam praktik TPPO. Kedua pelaku memiliki peran masing-masing dalam mencari korban. MS bertugas memberi uang kepada orang tua korban, DY bertugas membawa korban sampai ke China. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mengangkut 5 orang tersebut, salah satunya adalah saudari AL yang akan dibawa ke negeri Tionghoa Cina oleh tersangka atas nama BY dan tersangka M. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan.